di pagi hari ini Allah berikan kepada kita iman iman serta dengan sehat sehingga dengan ibadah di pagi hari ini kita bisa terus dan insya Allah yang Allah semua pengajian ini supaya berkah pengajian ini dengan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyuzhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jamaah masjid Jami'ah Al-Rahim. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji kita kehadirat Allah Zat yang maha mulia, maha rahman, yang pada kesempatan ini Allah masih memperpanjang usia kita sehingga kita dapat duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Allah kekasih kita semua yang tak harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga kami mengucapkan terima kasih atas layanan dan baktinya ketua DPR dan pengurusnya yang menyediakan kajian rutin. Semoga pahala berlimpah kepada ketua DPR dan hati dan seluruh jamaahnya. Seperti biasa di pekan akhir kami mengisi dengan hal yang ringan, dengan istilahnya ringan pula, tapi cukup dalam, walaupun istilahnya mimpi, sehingga kesan lebih nyaman ngobrol tentang Islam. Yang pagi hari ini yang akan kita obrolkan temanya mengangkat tentang hati yang bersih. Hati yang bersih. Kenapa ini sangat penting? Kita mengenal bahwa hati dalam tubuh kita itu bagaikan pemimpin, bagaikan raja. Sedangkan anggota tubuh itu laksana raja yang mengikuti pemimpin. Apabila hatinya sahih, hatinya bersih, hatinya baik,
sesuatu yang banyak akan terlihat oleh mata yang baik. Dia akan melakukan pendapat yang baik karena dia memiliki hati yang bersih. Tetapi sebaliknya, kalau hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya berpenyakit, maka akan keluar dari lisannya cenderung senang melakukan keburukan. Pikirannya victor, pikirannya kotor selalu, suuzon. Maka Rasulullah SAW mengingat kita di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ala inna fil jasadil mudghah iza salat jasad kullu wa iza fasadat jasad kullu. Di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Maka kita kalau menggenggam segumpal itu ada sebelah kiri. Jangan kol gitu. Yang sering kadang ada doa yang karena jangan apa kol itu berbolak sabit kemudian ini karena berbolak. Rasulullah mengatakan faizah sihat salat jasad. Apabila daging itu baik, maka baik sungguh itu. Faizah fasadat jasad. Apabila buruk, maka buruk sungguh. Itu sorry. Maka penting sekali kita jaga. Taimiyah mengatakan hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajurit. Bila sang raja buruk, maka buruk pula seluruh prajuritnya. Itu dicantumkan di dalam Majmu' Fatawa buku jilid ke-11 halaman 208. Ini sangat penting karena hati yang bersih itu tergantung hatinya. Hati itu akan mudah menerima hidayah. Dia mudah diberitahu pada kita. Dia mudah menerima petunjuk atau tidak. Ada hati yang keras batu. Batu saja ada yang pecah karena tetesan air. Ada orang saking kerasnya hatinya, dibacakan ayat sampaikan aturan Allah membantah, menolak karena kekotoran hati itu. Maka dalam menerima hidayah itu ada 4 tipe, 4 karakter. Tipe pertama adalah tipe gelas tertutup atau terlungkap. Tipe orang sulit sekali menerima, disampaikan menolak, tidak mendengar karena tertutup, tidak yang bisa masuk. Barat gelas, dia menutup diri, dia tidak menerima saran. Mari kasih tahu, emang gue pikirin, wah susah kalau tipe gelas tertutup, tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam. Hatinya mengeras, sampaikan kebenaran menolak karena tertutup. Tipe kedua, tipe gelas bocor, hanya mau mendengar tapi tidak mau mengamalkan. Ini apa ya? Sayang, sia-sia. Dia kumpulkan ilmu banyak,
Ibarat otaknya itu bahkan dia itu seperti perpustakaan berjalan, tapi kelakuannya jauh dari ini. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, tapi aturan hidupnya jauh dari aturan Al-Quran dan Sunnah. Bocor. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan di dalam kitab yang luar biasa, karena muridnya mengikuti beliau, seluruh kitab sudah tapi muridnya masih resah. Akhirnya muridnya bertanya dan minta dibuatkan satu kitab sebagai pedoman hidupnya, bimbingannya. Terkenal dalam pondok, ayyuhal walad, wahai anakku. Seruannya kan gitu di awal itu. Ya ayyuhal walad. Murid dianggap wahai anakku. Subhanallah, Imam Ghazali. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah sampai sebenarnya sudah cukup. Kata murid itu sudah baca ya Ulumuddin dan yang lain, tapi masih resah. Maka beliau menulis kitab ya ayyuhal walad. Dalam kitab itu beliau sampaikan bahwa orang yang menuntut ilmu itu tidak diamalkan itu seperti orang bilang sayang sia-sia. Ilmu tidak diamalkan jadi apa? Amal tanpa ilmu nggak ada guna. Maka sayang sekali banyak yang dia dengar tapi terbuang. Ini nggak dipakai. Sayang, tipe ini juga kurang baik. Tipe gelas bocor. Ibarat panci itu ya tengah panci, jadinya kayak wajan lewat aja. Nggak ada yang masuk. Tidak ada yang bisa mengubah. Tipe berikutnya tidak kalah kurang. Tipe gelas penuh susah. Kalau sudah gelas sudah penuh, kita isi luber. Walaupun ada tinggal yang ini, saya di atas akan menampung tuh hanya sedikit. Kenapa demikian? Karena di sini tidak menerima hidupnya secara dulu karena sombong. Dia sombong. Ada orang sombong itu karena dia merasa banyak ilmunya, maka sombong dia, angkuh dia, cuek dia. Ada orang sombong karena dia hartawan, banyak hartanya, maka diremehkan orang. Ada orang sombong karena jabatan, maka diremehkan. Apa sombong? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan bahayanya sombong itu Allah mengingatkan dalam surat Luqman ayat surat ke-31 ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan. Terus apa balasannya bagi orang yang takabur yang sombong? Maka orang yang sombong, orang yang ada takabur walaupun kecil, seberat zarah sangat kecil. Ada kalau diterjemahkan Quran itu seberat biji sawi. Yang lebih kecil lagi. Ada kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Rasulullah, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat zarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kita berlindung kepada Allah dari tipe-tipe gelas-gelas ini.
merenung kita, berkaca diri kita. Lebih khusus yang ngomong ini juga karena yang ngomong itu mulutnya lebih dekat dengan kita istighfar. Ada tipe yang terakhir, ada tipe gelas kosong. Tidak hanya kosong, tapi gelasnya bersih, jernih, bening, tidak ada kuman-kumannya, sehingga tipe gelas kosong ini mudah menerima hidayah, mudah menerima nasihat, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan ayat Allah, bergetar hati. Allah panggil dia cepat-cepat, nggak bilang alah tenang aja, baru aja belum ngomong. Tipe gelas kosong ini dia mudah menerima saran Allah dan hatinya mudah menangis. Apalagi memang sebijaknya kita itu bisa apa ya? Karena sulit dibilang. Apalagi kalau kita ingin bertemu dengan orang, sebisa mungkin kita mengosongkan gelas. Kita bawa gelas supaya ya, supaya kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita menganggap bapak kita ini lebih dulu makan aslinya, maka dia buka hatinya, dia mudah menerima saran, dia mudah menerima hikmah, walaupun biasa-biasa saja mungkin, tapi bagi dia orang yang gelasnya terbuka, kosong, walaupun ilmunya tinggi. Bukankah orang tua kita mengatakan seharusnya orang yang berilmu itu makin berilmu itu seperti panah. Kalau ada isinya makin isinya makin takzim, makin hormat. Saya katakan dan dia tuh mudah sekali. Dari manapun dia selalu ambil apa sih? Ambil yang baik. Karena hatinya selalu baik sangka, baik sangka. Hatta sekalipun orang yang jahat sama dia, dia tidak akan memperlakukan sama karena dia ingin nilai lebih. Dia tidak ingin sama kepada orang buruk, kalau sama dia memaafkan itu jauh lebih baik. Dan orang seperti ini akan lebih banyak. Dia lihat ayam, karena saya banyak manfaat. Dari buburnya saja keluar manfaat, telur ambil manfaat walaupun keluar dari binatang. Saya pernah dapat kisah suatu Nabi Isa jalan-jalan sama muridnya. Terus pada dia itu menyampaikan, lihat ada bangkai hewan di kali. Muridnya mengatakan betapa busuknya, betapa baunya bangkai. Tetapi orang yang berhati bersih tidak bisa melihat sesuatu yang baik-baik selalu, karena di dalam sesuatu yang buruk itu pasti ada baiknya, di dalam sesuatu yang baik pasti ada buruk. Karena kita manusia, tidak ada manusia yang sempurna, yang maksum hanya Rasulullah SAW. Karena kita bukan malaikat, Ustaz juga manusia, bisa salah dan benar. Maka Nabi Isa, apa indahnya hewan itu, lihat giginya itu, nggak ada yang buruk keluar dari pandangannya, selalu baik, 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 baik. Ujian Allah pandang baik begitu. Tapi juga hati-hati mengisi gelas. Gelas yang kosong itu karena kosong, kita harus selektif mengisi. Kalau kita isi dengan kopi, maka keluar
isinya akan hitam. Kalau kita tampung lihat keburukan, kalau mengatakan hati itu kayak cermin. Kalau kena debu, dibiarkan saja cermin itu, atau dibiarkan saja kaca rumah di depan rumah kita itu kena debu terus. Lama-lama cahaya tidak bisa masuk. Karena kekotoran dosa, karena kekotoran hati, tidak akan bisa masuk. Nah, kita sudah apa hatinya? Maka begitu kita melakukan kesalahan satu titik, cepat istighfar, ada pembersihnya. Tapi kalau kita biarkan mata kita lihat sesuatu yang buruk, telinga kita dengar yang buruk, bacaan kita semua hal-hal yang buruk akan keluar dari otak kita, hati kita buruk. Sebaliknya, kalau gelas itu kita isi dengan air bening, air bersih, maka jernihlah hati itu, bersihlah yang dia baca. Seruan Allah, dia sami'na wa ata'na, saya dengar, kami taat, tanpa nanti, tanpa tapi. Bukan seperti surat Al-Baqarah ayat 93, kelakuan Bani Israil. Kalau ada perintah mereka jawab sami'na wa asoyna, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang selalu didengar keburukan, maka akan keluar dari pikirannya suuzon, buruk disangka-sangka orang lain. Nggak ada bagus-bagusnya orang lain mata dia. Jika orang lain selalu salah di matamu, mungkin ada yang harus diperbaiki hati. Salah seorang dari antara kalian dapat melihat kekotoran walaupun kecil di mata lain. Ada kekotoran di mata kamu. Mata temannya ada kotoran. Kelihatan. Tapi dia lupa kayu besar di matanya. Tapi dia lupa kekotoran, keburukan yang ada pada dirinya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab bagus. Adabul Mufrad, isinya tentang adab yang luar biasa. Nomor hadis 592. Maka kita sering dengar pepatah, semut di seberang lautan kecil, tapi ada di seberang lautan kelihatan. Coba bayangin, semut sudah lautan ke samudra bagian luas dan dalam, di pojok sana di seberangnya kelihatan semut kecil. Tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Keburukan orang lain di mata dia selalu tahu kekurangan orang lain, tapi dirinya banyak kekurangannya dia nggak mikir. Bukankah itu kalau kita nunjuk orang si itu tuh kesana paling 2, kesininya 3, mikir, oi. Sebelum nuding orang tuh mikir, kamu sudah baik, kamu sudah benar. Tapi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala zat yang baik, zat yang maha bijaksana, maha sempurna. Terkadang orang zalim itu, kenapa ya orang zalim itu tidak diazab Allah saja? Tanda sayangnya Allah menunggu taubatnya. Kalau masih diperpanjang usianya, sadarlah wahai orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau pakai aturan Allah. Allah masih menunggu, bertaubatlah. Dia bertaubat, dia dekat dengan aturan Allah, dia membersihkan hati,
maka kucuran hidayah, kucuran hikmah akan masuk ke hatinya. Hati rusak, hatinya kotor, lambat laun karena dia masuki hidayah Allah, taat dengan aturan Allah. Buruk apapun itu akan kembali bening, bersih. Kita tidak menyibukkan dengan sesuatu yang baik, kita akan disibukkan sesuatu yang membuang waktu, keburukan itu akan. Tapi hati-hati. Jangan merasa soleh, jangan merasa bersih. Akhirnya seenaknya dia lihat mulai terpancing dengan tayangan-tayangan buruk, pergaulan yang buruk, aturan-aturan hidup yang jauh dari aturan Allah, maka hidupnya mulai terkotori terus. Kalau masuk ke dalam dirinya kotor, yang bersih akan menyingkir. Maka hitamlah. Maka penting sewaktu kita mengetahui sesuatu itu kebenaran, pegang teguh, gigit dengan gigi gerak, istiqomahlah, jangan bergeser, walaupun nyawa taruhannya. Jaga hati saya bersih, jaga lingkungan, jaga teman gaul kita, jaga teman duduk kita, karena teman itu mempengaruhi kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita ngobrol, dengan siapa kita mengambil ilmu. Perumpamaan teman yang soleh, faktor yang sangat mempengaruhi keimanan kita, akidah kita, keyakinan kita, dan akhlak kita. Ini permisalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permisalan teman yang baik dan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai bisnis. Duduk dengan penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberimu minyak wangi. Enak ya. Bisa jadi karena cocok nih wanginya, beli dari dia. Atau minimal kamu dapat wanginya. Aduh, enak sih. Tapi kamu punya uang, dapat wangi. Sedangkan duduk dengan pandai besi tukang las, kalau kita dekat misalnya gitu, baju kita bisa terbakar. Agak jauh kita juga akan dapat bau busuknya, bau tidak sedapnya. Peringatan dari Rasulullah SAW yang disampaikan Imam Bukhari dan Muslim. Pandai-pandailah duduk, pilih teman, selektif. Bukan berarti kita juga tidak berdakwah menyampaikan kalau ada saudara kita yang bermaksiat. Kalau saudara kita ahli cek foto, bukannya kita tidak dakwah, tapi Rasulullah melarang kita duduk-duduk di satu majelis yang dituang di situ minuman keras. Kata Rasulullah, kalau kamu melakukan itu, kamu sama mereka sama saja. Terus bagaimana? Ya tentu tidak mungkin kita mendakwai orang pemabuk itu saat mana. Boro-boro akarnya jemaah. Kami juga ada kisah-kisah waktu kami di Solo itu ya, kami habis itu peminum dan pemain judi luar biasa. Suatu hari kami ditunjukin ronsen, hasil ronsen dari seorang itu paru-parunya bolong juga, jebol juga, sudah muntah darah dia. Saya bilang sama dia, kamu kalau nggak begini nyusul abang masnya sempat tobat, badannya habis, akhirnya meninggal, dia muntah darah. Saya bilang, kamu sayang ya dengan anak istri,
orang yang mati di dalam perutnya dan minuman keras itu tidak akan ada jaminan. Kami menyampaikan seperti itu kepada saya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, beliau mudah-mudahan istiqomah meskipun kadang-kadang tergoda ketika ngomong, dan kami rangkul dan kami ajak mereka ke masjid. Karena di sana itu begitu beraninya minum dan main di jalan. Kami main masjid dulu, masjidnya nggak main-main, masjid kampus akademi uang dan uang itu merahnya saja itu Pancasila. Dan kami diamanai saat itu di sana begitu. Kami dan adik kami yang luar biasa itu mau nggak pahala? Mau mas? Kalau mereka bermaksud berani jalan, ambil tikar masjid gelap di jalan. Kita bikin pengajian jalan. Ada yang hadir, awalnya tidak ada yang hadir, sedikit. Kita sediain. Lambat laun kami undang tokoh di situ yang menyentuh bahasa Jawanya itu, karena Jawa bertingkat-tingkat, ada yang kromo halus, ada yang kromo inggil. Susah saya cari orang yang bahasa Jawanya halus. Lambat laun orang-orang yang meminum itu yang di rumah itu lama duduk mau limo, mau ngombe, mau main. Alhamdulillah seperti itu. Memang apa ya? Kami itu merindukan remaja masjid ikhlas, berkorbannya luar biasa seperti itu. Kangen saya. Mereka itu luar biasa ikhlas. Waktu Idul Kurban seperti sekarang ini, Dek, kami bilang jangan terlalu berharap ada sisanya kamu dapat ya. Karena warga yang kami sana itu banyak, dan betul saja mereka tuh nggak dapat sedikit pun. Tapi kami menyebar proposal. Alhamdulillah dengan izin sore masuk mereka dapat sedikit. Nggak dapat pun nggak apa-apa mas. Saya merindukan orang-orang yang sulit. Sampai sekarang juga kembali kangen bertemu di sana. Maka orang yang hatinya bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan akan masuk dari pintu ini ahli surga. Begitu duduk bersama para sahabat. Pas dilihat orang biasa-biasa saja, orang Ansor, rasa janggutnya menenteng sendal. Oh, orang itu bisa-bisa aja kok. Hari berikutnya Rasul mengatakan akan masuk dari pintu ini ahli surga. Sahabat kembali lagi memasang wajah matanya. Orang kemarin lagi sama orang Ansor, bahasa janggutnya menenteng biasa. Hari ketiganya Rasulullah ngomong lagi akan masuk dari pintu ini ahli surga. 3 kali berturut-turut, ini apa ya? Maka Abdullah bin Amr bin As ini memberanikan diri ngomong, boleh nggak saya tinggal di rumah kamu? Karena sunnah menghormati tamu itu nginep ya. Jadi kita gitu, kalau bertamu walaupun ini kita ingatkan ada adab bertamu itu. Maksimal tuan rumah itu menjamu itu 3 hari 3 malam. Orang yang ngerti nggak perlu diusir, dia ngerti. Ini kan rumah orang tua kita. Iya, kita bawa anak berudul. Kalau kita tinggal di rumah orang tua kita atau mertua kita, ya bantu. Pas mudik itu bantu. Walaupun orang tua kita nggak minta, jadi bantu makan situ bersama dan yang lain. Diteliti oleh Abdullah bin Amr bin As ini, malam jadi sholat malam juga atau bisa-bisa aja. Nggak ada yang istimewa dari sahabat-sahabat yang lain. Hari ketiga dia ngomong, sebenarnya saya itu nggak ada masalah sama orang tua saya. Saya kesini itu karena tertarik apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kamu disebut ahli surga 3 kali berturut-turut. Apa sih? Ternyata amalnya biasa-biasa aja.
Amalanku seperti itu dikatakan. Maka ya seperti yang kau lihat dikatakan di sini penggalan. Amalanku hanya yang kau lihat, kata sahabat itu. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan jengkel, dengki. Sewaktu mau tidur dia lepaskan itu, dia akan orang-orang yang jahat sama dia, yang iseng sama dia, yang tidak care sama dia. Dia maafkan, dia doakan, dia hatinya dalam hati pada seseorang muslim pun tidak ada rasa hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang dioleh oleh Allah. Biasanya kan gitu ya, kadang-kadang kita saudara kita dapat apa, kita yang meriah. Dia dapat mobil, semahut. Orang dapat rezeki dia yang naik, tensinya naik. Maka Abdullah bin Amr bin As ini berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah amalan yang tidak kami mempunyai mampu. Hadis riwayat Ahmad jilid ke-20 halaman 124, dan nomor hadis yang berikutnya adalah 12.679 dengan sanad yang sahih. Ini bisa diambil hikmah agar kita selalu tidak ada kata terlambat membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita. Baik sangka selalu pada Allah, husnuzon. Baik sangka selalu pada seluruh makhluk Allah, bukan suudzon. Ya Allah, begini udah rajin ibadah kok begini, siamat aja nggak begini-begini amat kan gitu. Nggak begitu. Maka memang pilihannya kita selalu diberikan dua pilihan. Wahadaina najdain, dua pilihan, dua jalan. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Tidak orang ditunjukin dari awal ditunjukin orang jadi orang baik saja. Satunya ditunjukin jadi orang jahat saja. Bukankah di dalam surat Asy-Syam itu kita punya potensi? Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya sifat fujur dan juga punya sifat takwa. Maka qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Ya Allah. Sungguh rugi orang yang ngotorin hatinya, bikin hatinya rusak, mulutnya rusak, pikirannya rusak, rugi. Maka pilihan itu hanya dua. Hitam putih, gelap terang, iman atau kafir, taat, soleh atau salah, hanya itu. Dan tempat kembali kita juga hanya dua, surga atau neraka. Itu mudah-mudahan hari semakin menjaga diri kita, bukan setiap Jumat selalu diberikan oleh Hakim Jumat, agar jadi orang yang bertakwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati kecuali dalam keadaan taat kepada Allah, bukan bermaksiat kepada Allah. Itulah orang matinya seperti itu. Husnul Khotimah atau Husnul Khotimah tergantung kebiasaan. Sebab apa? Sebab orang itu akan mati, orang itu akan meninggal di atas kebiasaan. Kita pernah lihat ada orang yang lagi ngisi tiba, kita pernah lihat di medsos ada yang ngaji suaranya merdu, tiba-tiba Allah panggil. Kita pernah lihat ada orang yang sujud akhirnya tidak bangun, itu sujud terakhir hamba Allahnya. Ada imam masjid di Turki, anak-anak dikasih permen, udah balik,
sebaliknya orang yang meninggalkan keburukan suul khatimah, ada yang lagi ada yang lagi joget-joget, ada yang lagi main gitar, ada yang di gimnastik dan maksiat. Dosa stop, jangan iman, jangan sekali-kali kurang. Begitu bermaksiat Allah cabut. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Makin hari makin baik hati kita, makin hari makin soleh kita, makin hari makin taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikumpulkan sama kekasih kita junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berlindung dari segala dan kita berlindung kepada Allah. Ditolak, tidak diakui umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.